Bab 2881. Begitu si Fei mendengar ini, seluruh orangnya tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu bahwa Xiu dan ibunya diselamatkan oleh Grace kali ini. Dia juga tahu bahwa dermawan ini memiliki identitas misterius dan kekuatan superior. Di masa lalu, dua majikan teratas dari keluarga Su adalah Tuan Helo dan Luther. Tuan Helo hampir saja menembus meridian ketiga. Dan Luther bahkan lebih kuat, dia hampir bisa menembus meridian ketiga. Tetapi bahkan kekuatan Luther tidak akan sama dengan seorang Shang di antara para ninja Jepang. Namun pada awalnya di Jepang, Grace dengan mudahnya membunuh beberapa ninja, salah satunya adalah Shang Ninja. Dihitung dengan cara ini, kekuatan Grace setidaknya bisa mengalahkan Luther 2-3. Apalagi dengan syarat dia tidak terluka sama sekali. Kekuatan semacam ini tidak pernah terdengar di bidang seni bela diri domestik. Jangankan prajurit bintang 3, bahkan prajurit bintang 4 pun mungkin tidak cukup untuk menonton. Yang lebih mengkhawatirkan si Fei, adalah dia tidak tahu apa hubungan antara Xiu dan Sang Dermawan. Atau, apakah ada kemajuan yang berarti? Dia juga menyadari bahwa Xiu memiliki sejumlah penyembunyian darinya tentang masalah kebajikan yang menyelamatkannya. Jika dia dan Benevolence benar-benar memiliki hubungan, maka hubungan itu akan berakhir. Jika kebajikan membantunya, bahkan jika dia tidak bisa mengaturnya. Mengalahkan keluarga Su juga bisa membunuh orang tua itu? Terlebih lagi, Xiu sendiri mengatakan bahwa dalam hidup ini dia hanya akan menikahi dermawannya, dan tidak ada pria lain yang akan dipandanginya. Mungkin mereka benar-benar punya sesuatu. Ini buruk. Si Fei bingung. Dia berpikir dalam hati, saya seharusnya berpikir bahwa dermawan mungkin telah jatuh cinta dengan Xiu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkannya sekali di Kyoto dan kemudian datang ke Aurous Hill untuk menyelamatkannya lagi. Ini sangat buruk. Bab 2882. Berpikir tentang hal ini, Zi Fei bertanya dengan ragu-ragu, Xiu, apakah Anda tahu identitas spesifik dari dermawan itu? Bukankah kalian berdua akan bersama lagi? Xiu terdiam sesaat, dan berkata dengan serius, saudaraku, saya berjanji bahwa ada beberapa hal tentang kebajikan yang tidak dapat saya katakan kepada dunia luar, bahkan kepada Anda, saya tidak bisa, Anda harus mengerti. Tidak berlebihan dalam apa yang dikatakan Xiu. Dia setuju dengan ini dengan Charlie, tidak mengungkapkan identitasnya dan detail spesifik menyelamatkannya olehnya. Namun, Xiu pintar karena dia tahu, dan dia sengaja ingin kabur. Pernyataan, sesuatu, segera meninggalkan pendengar dengan banyak ruang untuk lamunan. Zi Fei benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak banyak berpikir. Xiu mengatakan sesuatu, ada apa? Apa dia benar-benar bersama cucunya? Jadi, dia buru-buru berkata, lihat dirimu, kamu masih melihatku seperti ini. Jika kalian berdua benar-benar bersama, maka dia akan menjadi saudara iparku di masa depan. Keberadaan ayah kami masih belum diketahui. Jika kalian berdua menikah, kami akan membayarnya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, mungkin saya harus menyerahkan Anda kepada dermawan Anda di pesta pernikahan. Apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Xiu berkata dengan sangat serius, saudaraku, jika aku cukup beruntung untuk masuk ke aula pernikahan dengan Grace seperti yang kau katakan, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, tapi ini belum waktunya. Zi Fei menyadari bahwa tidak mungkin saudara perempuannya menceritakan situasi spesifiknya, jadi dia mengutuk untuk menyelamatkan negara dan menghela nafas. Padahal, dalam tema sastra sejak zaman dahulu, pahlawan sangat diperlukan untuk menyelamatkan kecantikan. Ini juga sangat bisa dimengerti. Bagaimanapun, wanita mana yang bisa menahan guncangan anugerah yang menyelamatkan hidup? Xiu mengikuti kata-katanya, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, ya. Anda tahu, sejak saya kembali dari Jepang, saya sangat putus asa untuk menemukan dermawan saya sepanjang waktu. Saya hampir dibutakan oleh video pengawasan bandara. Bagaimanapun juga, anugerah penyelamatan hidup benar-benar terlalu dalam untuk seorang wanita. Setelah itu, dia tidak bisa menahan nafas, Tuhan masih baik padaku. Saya pikir saya tidak akan pernah bertemu dengan dermawan saya dalam hidup saya. Tanpa diduga, dia akan menyelamatkanku lagi di Aurous Hill. Zi Fei mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, Xiu, aku selalu penasaran, apakah dia orang Cina atau Cina Jepang? Kali ini dia menyelamatkanmu di Aurous Hill, tapi itu dia.
Apakah dia pernah berada di Aurous Hill, atau dia memperhatikanmu dengan diam-diam? Zifei menanyakan pertanyaan ini karena dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang Grace. Jika Grace berasal dari Aurous Hill, dia akan bisa mempersempit jangkauannya. Bagaimana bisa Ziyu tidak bisa mendengar motif sebenarnya dari perkataan kakaknya, tapi dia berpura-pura sedikit malu, dan dengan penampilan yang sangat pemalu, dengan malu-malu berkata, "Oh, kakak, aku tidak tahu Anda tentang ini, atau Anda menebak sendiri?" Zifei berpikir, kamu tiba-tiba menjadi sangat pemalu, kamu terlihat seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Apakah aku masih harus menebaknya? Tidak heran. Tidak heran dermawan muncul di Kyoto terakhir kali ini di Aurous Hill. Ternyata kali ini dia mendatanginya. Bukankah mungkin dia sudah terobsesi dengannya sejak saat itu? Iya. Waktunya tepat. Ziyu datang ke Aurous Hill dengan ibunya lebih dulu, dan itu terjadi setelah beberapa hari di Aurous Hill. Diperkirakan bahwa ketika dia pertama kali datang ke Aurous Hill, Grace sudah mendengar beritanya. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyelamatkannya dalam waktu sesingkat itu. Memikirkan hal ini, Zifei semakin panik. Bab 2883. Awalnya, dia dan kakeknya khawatir konferensi pers ini akan membawa pukulan yang lebih fatal bagi reputasi pribadi lelaki tua itu. Namun, sekarang tampaknya, pria baik hati, yang tersembunyi dalam kegelapan tetapi dengan kekuatan besar adalah bahaya nyata yang perlu ditangani. Jadi, Zifei menghela nafas dan berkata, "Hei, jika Anda dan dermawan Anda dapat dibina, saya akan menjadi saudara Anda, 10,000 kali bahagia untuk Anda. Adapun dari sisi kakek, saya tidak bisa berbuat lebih baik. Menasihati Anda, tetapi saya tetap menyarankan agar Anda berpikir dua kali. Masih ada waktu sebelum konferensi pers. Pikirkan lagi." Ziyu tahu kalau kakaknya berkata demikian, ini untuk sementara waktu mengakhiri percakapan. Sangat mungkin bahwa dia bermaksud untuk melaporkan situasinya kepada lelaki tua itu sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia baru saja memindahkan dermawannya dan memasang bom asap lagi. Sekarang saudara laki-lakinya pasti telah dibohongi olehnya, dan kesadarannya juga telah hilang. Ini sebenarnya adalah tujuan Ziyu. Dia tahu bahwa kemampuannya terbatas, belum lagi apa yang dia miliki, jadi dia hanya bisa keluar dari panji dermawannya untuk memalsukan kekuatannya. Meskipun dia sedikit malu, tapi untungnya, dia hanya tipuan dan tidak membocorkan informasi apapun tentang kebajikan. Jadi dia berkata kepada Zifei, "Saudaraku, jangan mencampurkan masalah ini, biarkan aku yang mengurusnya sendiri." Melihat sikap Ziyu, Zifei tidak mencoba membujuknya lagi. Dia berencana untuk melaporkan situasi penting yang baru saja dia temukan kepada lelaki tua itu untuk melihat bagaimana sikapnya. Memikirkan hal ini, dia tidak mengatakan apapun tetapi menghela nafas, pikirkan dulu untuk dirimu sendiri. Jika Anda punya ide, Anda juga bisa berbicara dengan saya. Saya tidak akan pergi ke tempat hari ini dan kembali ke kamar untuk berbaring sebentar. Itu baik-baik saja. Ziyu mengantar Zifei keluar ruangan. Begitu pintu ditutup, ekspresinya langsung menjadi sangat acuh tak acuh. Dia tidak bisa lagi menekan kekhawatiran batinnya dan bergegas kembali ke kamarnya dengan ekspresi suram di wajahnya. Bab 2884. Tebakan Ziyu tentang Zifei memang akurat. Hal pertama yang dilakukan Zifei setelah kembali ke kamar adalah segera melaporkan kepada Cheng Feng apa yang baru saja dia bicarakan dengannya. Ketika Cheng Feng mendengar apa yang dikatakan Zifei, Ziyu memutuskan untuk menerima sanksi hukum pada konferensi pers malam ini, dan seluruh orangnya tiba-tiba merasa sangat cemas. Dia secara alami memiliki cara untuk melindungi dirinya dari hukuman hukum, dan apa yang benar-benar dia khawatirkan adalah jika dia melakukan ini, dia tidak akan pernah kembali. Sebab selama mereka melanggar hukum, rakyat di seluruh negeri tidak akan mudah melupakan hal ini. Dengan begitu, selama masih menjadi sorotan publik, masyarakat akan merasa sebagai penjahat yang harus masuk penjara. Dengan cara ini, kemanapun dia pergi, dia akan dipukuli seperti tikus di jalan. Dalam hal ketenaran, dia tidak akan pernah berdiri. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menghentikan Ziyu untuk mengutuknya di konferensi pers, Zifei memberikan pesan lain yang membuat rahangnya ternganga. Zifei berkata, "Saya telah mempelajari nada bicara Ziyu. Sepertinya dia mungkin berselingkuh dengan tuan misterius itu.
Saya pikir guru misterius itu tahu bahwa Xiu datang ke Aurous Hill, jadi dia datang ke sini. Ya, ini juga menjelaskan mengapa dia bisa menyelamatkan Xiu dan ibunya segera setelah insiden itu terjadi. Setelah mendengarkan ini, telapak tangan Cheng Feng penuh keringat. Dia menemukan bahwa banyak hal telah berkembang ke arah yang paling buruk. Dia takut Xiu dan Leona akan selamat, tapi tak satu pun dari mereka yang kembali seperti orang lain. Dia takut Xiu diselamatkan oleh Master Jepang keturunan Cina, dan dia memang adalah hasilnya. Dia takut ada orang di belakang Xiu yang telah mendukungnya. Alhasil, ia tak menyangka kalau keduanya benar-benar terlihat menjalin hubungan asmara. Bab 2885. Dalam situasi ini, solusi terbaik yang dapat dipikirkan Cheng Feng adalah dengan cepat memperbaiki hubungan dengan Xiu. Selain itu, sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik. Jika dia dapat memperbaiki hubungan dengan Xiu sesegera mungkin, dia dapat menstabilkan emosi dan perilakunya untuk sementara. Tidak hanya masalah konferensi pers akan diselamatkan, tetapi ancaman dari Master Misterius juga akan jauh berkurang. Dalam hal ini, dia juga bisa memenangkan lebih banyak inisiatif. Mungkin dia bisa membiarkan dia melepaskan kewaspadaannya sepenuhnya, untuk mengetahui informasi spesifik dari Master melalui dia, dan kemudian menemukan cara untuk menyelesaikan Master sepenuhnya, dan kemudian menemukan kesempatan untuk mengirimnya ke luar negeri dalam tahanan rumah, semuanya. Krisis bisa diangkat. Memikirkan hal ini, Cheng Feng mengambil keputusan dan berkata kepada Si Fei, saya akan segera menelepon Xiu dan melihat apakah saya dapat membujuknya. Zifei buru-buru berkata, kakek, jika Anda ingin meneleponnya saat ini, tidakkah dia tahu bahwa saya telah menarik uang secara diam-diam dengan Anda? Cheng Feng berkata dengan acuh tak acuh, dengan kepintaran Xiu, bahkan jika aku tidak meneleponnya, kamu tiba-tiba kembali dan bertanya tentang ini, dia seharusnya sudah menebaknya. Dengan itu, Cheng Feng menghela nafas lagi dan melanjutkan, mungkin alasan mengapa dia memberitahumu ini adalah menggunakan mulutmu untuk menyampaikan kata-kata ini kepadaku, dan kemudian datang untuk bernegosiasi denganku. Cheng Feng masih mengenal cucunya dengan sangat baik. Xiu sangat pintar ketika dia masih kecil, dia pasti tidak sebanding dengan cucu-cucunya yang lain, dan dia tidak bisa dipimpin oleh Si Fei. Si Fei merasakan pipinya panas setelah mendengar kakek mengatakan ini. Dia tahu bahwa adik perempuannya memang lebih pintar darinya, tetapi kata-kata lelaki tua itu agak melukai harga dirinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dari lubuk hatinya, mungkinkah Xiu benar-benar meminjam mulutku untuk mengirim pesan kepada lelaki tua itu? Cheng Feng tidak punya waktu untuk mempedulikan suasana hati Si Fei saat ini, dan berkata, jika Anda melakukannya, izinkan saya menelepon Xiu. Setelah itu, dia menutup telepon dan menelepon Xiu. Xiu sedang duduk di meja saat ini, menatap ponsel yang diletakkan di atas meja. Melihat telepon berdering tiba-tiba dan bertuliskan, kakek, 2 kali, dia lega. Namun, dia tidak langsung mengangkat teleponnya, tetapi hanya menekan tombol jawab saat telepon berdering untuk keempat kalinya.